Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ayah bunda, kakak adik sekalian di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Rizki, salah satu staf di Primago School. Baik, ada sesi motivasi kali ini kami mencoba memberikan hal yang baru untuk para viewers dan juga subscriber Primago Channel, ya, yaitu dengan mengajak kolaborasi via online. Jadi siapa ya kira-kira? Ya, penasaran? Kok silahkan subscribe dulu. Oke. Baik, collab kita kali ini via online ya pastinya, karena di tengah situasi COVID-19 seperti sekarang ini, jadi kita nggak bisa ya tatap muka langsung secara langsung, tapi kita bisa menyempatkan waktu untuk collab ke beberapa orang ya, yaitu beberapa santri Gontor dan juga alumni-alumninya. Jadi sebenarnya program ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ya. Kita akan memberikan beberapa motivasi, cerita, pengalaman dan lain-lain ya. Kita datang ke tempat para alumni-alumni yang sukses ya. Tujuannya adalah sebagai motivasi kita. Apalagi sekarang di pekan-pekan ini adalah pekan untuk program Ramadan Home Camp by Primago ya. Apa sih program itu? Ya, tujuannya adalah untuk pemantapan pastinya ya, secara mental dan juga akademik untuk dipersiapkan menjadi santri Gontor dan juga dipersiapkan untuk bisa melewati ujian masuk ke pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor. Baik, mudah-mudahan nantinya kita bisa mengambil manfaat hikmah dari cerita pengalaman ya, karena kurang afdol ya rasanya kalau cuma saya yang bercerita bagaimana pengalaman di Gontor ya. Kemudian juga cerita kami sudah terlalu tua mungkin ya, sudah terlalu lama, karena saya masuk Gontor saja tahun 2002 ya. Sekarang pada kesempatan malam ini insya Allah sudah siap bersama kita, insya Allah ya, akan bercerita bagaimana dia menjadi santri Gontor ya. Lika-likunya, cerita sedihnya kah ada, cerita senangnya, macam-macam deh ya. Nanti kita coba hubungkan ya, langsung telepon, kita telepon lewat WhatsApp video call ya. Kita coba nanti kita kenalan ya, siapa yang menjadi orang pertama yang akan cerita. Jadi nanti kita akan rencananya beberapa santri Gontor dan juga alumni-alumninya. Oke, sebelum sambil menunggu terhubung ya, saya pengen nih silahkan ayah bunda ya, kakak adik semuanya yang nonton segmen ini, silahkan tulis di bawah di kolom komentar apa saja motivasinya ya untuk masuk ke Gontor. Begitu juga apa sih cita-citanya ketika nanti sudah menjadi alumni Gontor ya. Silahkan tulis di kolom komentar yang banyak, doanya yang bagus ya. Nanti kita doakan sama-sama yang sudah nulis di kolom komentar tembus mencapai cita-citanya setelah menjadi santri Gontor. Amin. Baik, kita akan coba hubungi sekarang ya. Baik, kita sudah terhubung bersama Akhuna Ferdian ya. Kebetulan ini adalah salah satu santri Gontor yang juga dulunya pernah
ikut ambil program di Primago. Apa saja? Yuk kita kenalan sama dia. Oke, Ferdian, silakan perkenalkan namanya, dari mana, terus gontor berapa sekarang, kelas berapa, dan di gontor berapa. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Putra Martiono, biasa dipanggil Ferdian. Saya berasal dari Bekasi. Dan kebetulan saya juga sebelum saya masuk ke Gontor, saya belajar di Primago, yaitu belajar tentang apa saja pelajaran yang akan dipelajari di pondok tersebut. Dan saya kebetulan kebetulan saya di Gontor 3, yaitu Kediri, Darul Marifat. Oke, Ferdian, sebelumnya kan kamu ngambil program Primago apa aja? Kan ada bimbel, ada private, kemudian ada Ramadan Camp, ada pendampingan. Kamu ikut yang mana aja? Oke, saya mengikuti program Primago. Saya mengikuti dari Ramadan Camp. Ramadan Camp yaitu yang di Sentul, daerah Bogor. Pondok pesantren Arido. Ya. Terus gimana? Sebelumnya gimana nih? Jadi bisa diceritain sedikit nggak? Sebelumnya kan kamu istilahnya mungkin sudah tahu Gontor ya. Terus kemudian tiba-tiba, oh ini ada program Primago, kamu ikut. Terus kesan kamu gimana sih? Kesan kamu ketika ikut program Ramadan Camp di Arido Sentul? Kesannya? Kesan dari saya mengikuti dari Ramadan Camp yaitu seru, asik, terus juga bisa belajar kita bisa belajar dari segala hal, yaitu mental, kemandirian, dan juga gimana caranya kita berbagi waktu. Yang tadinya kita tidak bisa berbagi waktu, jadi sedikit demi sedikit kita bisa tahu gimana caranya berbagi waktu biar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, terus gimana tuh efeknya program Ramadan Camp di kehidupan kamu akhirnya menjadi santri di Gontor tuh gimana? Alhamdulillah, manfaat dan efeknya itu sangat membantu bagi saya. Apalagi ketika saya sudah masuk dan sudah diterima di pondok pesantren Gontor. Itu setidaknya saya sudah mempunyai basic untuk tahu gimana caranya berbagi waktu. Terus juga saya bisa perlahan-lahan saya mendapatkan mental yang cukup kuat, alhamdulillah. Yang tadinya saya nggak bisa berbicara di depan, dan setelah saya mengikuti program di Primago tersebut, alhamdulillah saya bisa dan sudah berani. Terus juga dari keseharian di rumah juga terbawa, yang tadinya bermalas-malasan, bermain HP terus, yang nggak ada kegiatan yang tidak bermanfaat. Dan alhamdulillah sekarang semenjak itu saya tahu gimana caranya berbagi waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Alhamdulillah bisa dan terjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, kalau di pondok itu nggak jauh namanya ada masalah ya kan? Terus kemudian gimana nih ketika kamu sebagai santri Gontor ya menghadapi masalah itu? Pertama, masalahnya apa saja? Terus problem solving kamu itu gimana? Pasti yang namanya santri ya di pondok, hidup sendirian alias tanpa orang tua, pasti banyak masalah. Terutama dari teman, dari keadaan, dari semua segi. Yang terutama masalah hati, masalah mental. Yang saya rasain di pondok yaitu masalah mental doang. Jadi ketika mental kita turun, otomatis kita mulai nggak betah di pondok. Dan kita harus belajar yang namanya
gimana sih caranya biar saya bisa betah lagi di pondok ini. Dan terus ketika keadaan saya sudah mulai menurun, ya sudah, saya gimana caranya, saya terus berpikir gimana caranya agar lebih betah di pondok ini dan bertahan sampai saya lulus, amin. Dan kemudian uh, saya menemukan cara agar saya betah di pondok, yaitu hal yang bisa saya betah, yaitu di segi musik. Ya sudah, ketika mental saya sedang turun, otomatis saya larinya ke musik, ke ke pramukaan yang happy happy, ya itulah pokoknya. Oke, kemudian bagaimana sih? Kan kamu sudah merasakan apa namanya, sudah digontor ya, kurang lebih 2 tahun. Ya, coba sih ceritain gimana sih peran senior ya, senior kamu, guru-guru kamu, kemudian juga orang tua kamu selama kamu di pondok tuh gimana sih? Pertanyaan keempat, peran senior, guru, dan orang tua selama di pondok. Oh, peran. Jadi peran senior itu digontor maksudnya. Ya, Jadi peran senior ustadznya atau santri dari santri? senior itu santri, nanti kan ada guru juga, kemudian juga orang tua di rumah gimana? Pertanyaan nomor 4. Hmm, jadi senior itu bersikap dengan, dia tuh harus bisa dan harus tahu juga yang namanya apa? Yang namanya kamu tuh harus mau dipimpin dan mau juga memimpin. Dan jadi kita harus bisa, misalkan senior itu jadi senior itu harus tahu yang namanya mendidik dan tahu dan juga mau dididik. Jadi kita harus bisa, kita harus tahu yang namanya apa? Kita harus tahu yang namanya hmm, tahu yang namanya kultur. Tuh. Terus kemudian guru, contoh kamu kan di sana ketika ada masalah ya, ketika sakit atau dan lain-lain. Nah, senior tuh gimana ke kamu? Karena di sana ada senior, ada mudabir ya, yang mana kamu insya Allah tahun ini ngerasakan, ya kan? Karena sudah kelas 5. Kemudian juga guru-gurunya gimana? Sama santri. Dan kemudian orang tua kamu, ya, selama kamu ketika dapat masalah atau lagi down atau lagi seperti apa, bagaimana orang tua kamu? Ya, jadi ada tiga sosok ya. Pertama senior, guru, dan orang tua ya. Selama kamu di pondok ini gimana sih peran mereka buat kamu? Kalau senior guru itu mereka menanggapinya secara kata. Jadi kita tuh harus bisa mengintrospeksi diri. Misalkan saya sakit, terus saya di kelas nggak aktif gitu, dan otomatis guru tersebut yang ngajar di kelas saya itu nanya, ahi limaza, anta, apakah kamu marit, apakah kamu sakit? Iya Zat, saya sakit. Nah, otomatis guru tersebut, senior tersebut memberikan atau menyuruh saya kembali ke asrama untuk beristirahat agar keadaan lebih baik dan bisa melanjutkan pelajaran. Terus untuk orang tua, tanggapan orang tua saya alhamdulillah awalnya masih ragu-ragu dengan saya. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu semua menjadi berubah dan lebih baik lagi. Dan terus saya alhamdulillah lagi bisa menjadi lebih mandiri dan bisa lebih dewasa lagi ketika tidak ada orang tua. Oke, kemudian boleh sedikit cerita tentang kejadian menarik
ya dan paling mengesankan selama kamu di Gontor? Hal yang menarik bagi saya ketika saya di Gontor yaitu ketika saya bingung ingin masuk kemana gitu. Jadi saya dulu masih belum punya apa-apa di Gontor dan basic saya cuma satu doang, yaitu saya bisa berbahasa Arab juga dikit, bahasa Inggris juga lumayan lumayan juga, terus dan juga bisa musik. Dan saya bingung ya masuk kemana karena banyak banget tuh, baik banget. Akhirnya saya apa saya pilih salah satu dan saya kembangkan lebih dalam lagi, yaitu ya sudah saya masuk yang namanya kursus musik. Ya udah saya pelajari semua musik. Awalnya saya cuma bisa gitar dan lama kelamaan saya juga bisa main bass, main drum, main keyboard, semuanya alhamdulillah saya jadi bisa. Dan juga saya juga masuk ke program yang namanya bahasa, yang tadinya saya tidak tahu bahasa ini apa, dan alhamdulillah sekarang jadi lumayan tahu. Dan alhamdulillah lagi bahasa Arab dan bahasa Inggris saya juga lumayan tersusun, tidak seperti dulu. Oke, itu ya cerita menariknya, berarti kamu bisa menambah skill kamu di musik ya. Kemudian kira-kira target nih ya, target di tahun ini apa nih targetnya? Kalau sebelumnya kamu pernah bikin apa, terus di kelas 5 ini nih targetnya apa? Kan kamu akan DA ya, insya Allah ya. Ada drama arena ya. Ya, jadi kelas 5 ini sudah dipercaya menjadi panitia atau IO ya, event organizer, yaitu ada acara seperti pentas seni kalau di luar namanya drama arena, di YouTube ada. Kalau kelas 6-nya nanti ada panggung gembira. Nah, jadi kira-kira nih Ferdian, targetnya gimana nih untuk di kelas 5 nih? Kira-kira mau ngerjain apa aja? Biar karena kan tinggal 2 tahun lagi ya. Kelas 5, kelas 6 dan kemudian alhamdulillah insyaallah alumni ya. Nah, jadi kira-kira apa nih tahun ini targetnya? Target di kelas 5 ini insya Allah saya ingin menjadi mudabir yang baik dan bisa mendidik anggota saya lebih baik dari saya, dan juga melatih mental saya dan anggota saya bisa menjadi lebih berani dan bisa memimpin apa yang harus dipimpin. Oke. Seperti yang kita simak dari tadi bahwasanya Ferdian ini salah satu orang yang sangat tertarik sama musik ya. Nanti setelah video ini kita akan putarkan lagu ya. Jadi Ferdian sudah produce ya, sudah bisa dibilang musisi karena sudah membuat lagu sendiri, menciptakan lagu sendiri, mengkompos sendiri ya. Semuanya kamu sendiri ya itu ya, yang musik itu. Oke, nanti kita putar ya video lagunya, mau filenya MP3 masih. Nanti kita akan putar lagunya sepanjang closing video ini. Kemudian Ferdian, terakhir dong, Ustadz mau minta kamu nih tasji ya, atau pesan dan nasihat buat para calon santri Gontor yang sedang ikut program Ramadan Home Camp ya, walaupun di rumah. Coba minta semangatnya, minta motivasinya biar lebih semangat lagi untuk belajarnya, biar lebih termotivasi lagi untuk masuk Gontor ya. Ayo kira-kira boleh, silakan Ferdian, silakan. Pesan saya untuk anggota calon pelajar 2020 Gontor, tetap semangat berjuang dimanapun kalian ditetapkan. Tetaplah harus tetap berjalan sesuai dengan niat, sesuai dengan perjuangan. Harus ikhlas jalanin apa yang kalian temuin di Gontor tersebut. Jangan menyerah, teruslah berjuang. Ingat, kesuksesan akan datang ketika kalian sabar menjalani segala kesulitan. Oke, itu aja Ferdian.
Oke, ya baik, sekian mungkin ya hasil obrolan kami ya, saya dan juga Ferdian. Mungkin yang nanti insya Allah lulus di Gontor 3, siapa tahu jadi anggotanya Kak Ferdian ya. Ya insya Allah jadi mudabir. Mudabir itu apa sih? Mudabir itu pengurus asrama ya. Jadi yang akan menjaga para santrinya ya dari kelas 1 sampai kelas 4 ya di asrama, mengatur bagaimana santri dari tidur sampai tidur lagi ya. Terus mereka gimana? Mereka juga santri. Dan nanti kalian akan merasakan di kelas 5 ya. Oke, Ferdian, segitu aja. Terima kasih ya. Diingat-ingat ya, ini mukanya Kak Ferdian. Nanti kalau ketemu Kak Ferdian di Gontor 3 yang lulus di Gontor 3 Darul Ma'rifat Kediri ya. Nanti silahkan ya, passwordnya Primago ya. Insya Allah nanti dijaga ya, diajarin ya, tetap dikasih motivasi, insya Allah dibantu segala macamnya kalau ada kalian butuh-butuh. Baik, untuk video kesempatan kali ini insya Allah akan kami lanjutkan ya, video tentang segmen motivasi dari santri Gontor dan juga alumninya. Insya Allah kami akan lanjutkan di kemudian hari ya, atau di kesempatan lainnya. Jadi silahkan ayah bunda, adik kakak yang masih punya pertanyaan seputar Gontor, yang masih penasaran apa sih ini, apa sih itu, bagaimana sih di Gontor ya, dan cerita-cerita lainnya silahkan tulis di kolom komentar yang banyak. Nanti kita list, kita lempar pertanyaannya ke para narasumber yang collab sama kita via online. Baik, dari Ustadz sekian, dari Ferdian juga terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita share pada kesempatan kali ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.